Shalom, sukacita sekali dari House of Grace Sukoharjo. Boleh menyapa Bapak Ibu semua yang saat ini sedang join di dalam ibadah raya di kanal YouTube House of Grace Surabaya. Kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu yang saat ini sedang join untuk beribadah raya secara online. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema gereja kita bulan-bulan ini adalah I do new things. Aku akan melakukan sesuatu yang baru. Saya akan bacakan satu firman Tuhan buat kita semua di Yesaya 43 ayatnya yang ke-19 berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, surat Yesaya ini sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang menjalani di masa pembuangan di Babel. Ini adalah masa yang suram, masa yang sangat berat yang bangsa Israel harus alami. Pada masa itu mereka kehilangan segala-galanya. Bahkan mereka berpikir bahwa itulah akhir dari setiap kehidupan mereka. Mereka sudah tidak punya pengharapan, mereka sudah tidak punya lagi impian dan cita-cita. Bahkan dikatakan mereka sangat rindu kepada tanah kelahirannya yang pernah mereka alami di waktu-waktu yang lalu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nubuatan ini juga menyatakan terhadap umatnya, terhadap bangsa Israel, dan Tuhan akan melakukan kelepasan, memberikan kelepasan buat bangsa Israel yang setelah sekian lama ada di dalam masa pembuangan. Dan juga Tuhan membuka pintu-pintu pengampunan kepada umatnya, membebaskan mereka dari derita akibat dosa, dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru. Pada akhirnya nama Tuhan akan dimasyurkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema-tema besar I do new things ini adalah berbicara juga di masa kesusahan hidup kita, di masa kesukaran hidup kita. Jangan pernah berputus asa, tetap berpengharapan teguh, memiliki iman yang semakin menyala-nyala kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Tuhan akan memberikan kelepasan buat kehidupan kita, bahkan akan menjawab setiap pergumulan kita. Sebab itu mari Bapak Ibu tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai dengan akhir usia kita. Apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan Yesus. Dari House of Grace Sukoharjo boleh menyapa Bapak Ibu, dan kiranya sebentar lagi kita akan memuji memuliakan Tuhan. Mari dengan kasih kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu saat ini. Kami rindu Tuhan untuk beribadah kepadamu. Mari Engkau memberkati setiap tim yang bekerja Tuhan, mulai dari praise and worship, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami akan mendapatkan sesuatu yang daripada-Mu Tuhan, dan mau kami tanamkan di dalam hidup kami, dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersujud di hadapan-Mu. Kami bawa korban persembahan pujian kami. Bersama dengan itu hidup kami Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau hari ini. Mengalami hadirat-Mu yang luar biasa. Penuhi kami Bapa dengan kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku
sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari masuk hadirat Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Kami sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, oh ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, Bapa, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku sekali lagi. Sembah Tuhan, ku sembahkan, oh Bapa, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari angkat tanganmu sama-sama. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan oh, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Tapi sungguh-sungguh lagi katakan, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, haleluya, ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami sembahkan, ya Bapa, kami masuk hadirat-Mu, kami sembah, ya Tuhan, ku tinggikan
penuhi kami yang ada di sini Tuhan. Dan penuhi jemaat-Mu yang beribadah kepadamu saat ini. Yes, biar hadirat-Mu memenuhi kami. Yes. Kami buka hati kami Tuhan. Oh, ini hidup kami. Oh Bapa, kami rindu. Oh, sungguh kami rindu melihat wajah-Mu. Merasakan kasih-Mu. Jamah kami Tuhan. Yes, kami rasakan Tuhan, Roh Kudus menjamah kami. Yes, kami rasakan hadirat-Mu yang besar. Yes, melingkupi setiap kami. Yes, God. Kekuatan baru Tuhan Kau berikan. Oh, sukacita yang baru Kau curahkan saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Oh, mulia Engkau Yesus. Yes, God. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan mulialah nama-Mu. Mulia nama-Mu Tuhan. Yes, berkat-Mu atasku melimpah. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan. Oh, Kau layak terima pujian tertinggi. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan. Kudus, yes, kuduslah Tuhan. Kau suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulia Engkau, mulialah nama-Mu Tuhan. Yes, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian tertinggi. Oh, kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan. Kau kuduslah Tuhan. Kau sucilah Tuhan. Kudus. Mari menyembah. Katakan suci. Oh, mari menyembah di hadapan altarnya Tuhan. Katakan kudus. Sembah.
Suci, suci, sucilah Tuhan. Sekali lagi katakan kudus. Kudus, kudus, Yes. kudus. Kami rasakan kekudusan. Suci, suci, Yes. sucilah Tuhan. Kudus, Mari menyembah. kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, Sembah. suci. Angkat tanganmu. Sembah. Sebab Engkau yang maha kudus. Sebab Engkau yang maha suci. Sucilah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Suci Engkau. Maha suci. Sucilah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Kudus. Oh, dengan hormat kami. Oh, shiralabalalabalalabalalabalala. Sekali lagi. Kekudusan-Mu Bapa. Oh, haleluya. Suci. Sucilah Tuhan selamanya. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari menjadi terang, saudaraku, dimanapun saudara berada. Jadilah berkat, amin. Nyanyikan sama-sama. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat wajah-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Oh, Yesus yang beri kemenangan bagimu. Pakai kami Tuhan. Jadikanlah kami alat-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaan-Mu, Biar kerajaan-Mu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. mari bangkit. Haleluya. Telah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Oh, Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikan kami alat-Mu Jadikanlah kami Allah dalam kuasa-Mu. dalam kuasa Roh Kudus. Oh, Biar kerajaan-Mu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. siapa siap jadi berkat? Angkat tanganmu. Telah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah,
agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikan kami terang, Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. biar kerajaanmu Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Haleluya. Kami mau jadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Pakai kami. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Oh, Yesus kan beri kemenangan, Yesus kan beri kemenangan, Yesus kan beri kemenangan bagimu. Haleluya. Ada lawatan Allah terjadi atas bangsa kami. Amin. Ada kegerakan yang besar Tuhan, dan kami terlibat di dalamnya. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. lawatan Allah, Lawatan Allah sekarang. Nyatakan roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umat di timur dan barat, dari utara. Selatan. Lawatan Allah sekarang. Sekali lagi, gerakan Roh Allah Mari tepuk tangan sama-sama. di sini. Amin. Allahku kan melawat umat. Yes, kami percaya Tuhan. Di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Say revival. Revival, revival, come on. Revival in the land. Nations will come and worship you. Oh Lord, From the north. from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. Come on, nyatakan imanmu. Revival. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you. Oh Lord, From the north. from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. There is revival. There is revival. There is revival. Katakan. There is revival. There is revival.
Haleluya, puji nama Tuhan. Puji syukur pada pagi ini kita sudah sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hamba percaya setiap kita merasakan jamaan Tuhan yang begitu luar biasa menjamah setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani begitu luar biasa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan saudara-saudara semuanya. Juga tim gereja anak dan tim youth yang sudah melayani, Tuhan Yesus juga memberkati begitu luar biasa dalam setiap pelayanan saudara-saudara semuanya. Haleluya. Pada pagi ini, hamba akan menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GB House of Grace. Kami rindu untuk bisa berkenalan, kami rindu untuk bisa melayani Bapak Ibu lebih lagi. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani lebih lagi oleh kami, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca HP maupun televisi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami. Tuhan, kami kembali pada hari ini memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Kiranya kuduskan, layakan persembahan kami, dan biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, persembahan bisa Bapak Ibu transfer, atau bisa Bapak Ibu menggunakan QR Code yang tertera di layar kaca HP maupun di layar kaca televisi Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengumumkan kegiatan House of Grace selama sepekan. Ibadah gereja anak akan diadakan setiap minggu online lewat YouTube jam 8 pagi. Kemudian ibadah raya online minggu seperti biasa jam 9 pagi. Kemudian ibadah youth terjadwal setiap bulan 2 kali jam setengah 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra atau putri yang seusia remaja bisa mengikutkan di ibadah youth kali ini. Hamba percaya Tuhan Yesus akan menjamah setiap putra putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian jam doa 30 menit revival prayer diadakan setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam via Zoom. Kemudian ada juga jam doa Rabu, doa malam jam 7 via IG Live. Juga doa fajar setiap hari Sabtu jam 6 pagi juga via Zoom. Kami rindu setiap Bapak Ibu bisa mengikuti jam-jam doa ini, dan hamba percaya lawan Tuhan akan melawat setiap Bapak Ibu semuanya lewat doa-doa yang kita naikkan. Terima kasih. Firman Tuhan pada pagi ini akan dilayani oleh Ibu Gembala Senior Pastor Deborah Ailing. Mari siapkan Alkitab, fasilitas, alat tulis semuanya, dan hamba percaya saudara Bapak Ibu semuanya akan diberkati oleh hambanya yang begitu luar biasa ini. Mari kita sambut firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat House of Grace. Ya, pada minggu pagi ini saya ngambil background yang cantik sekali, yaitu saya ada di puncak Labuan Bajo. Ya, ada di Gunung Labuan Bajo. Di tempat ini saya berdiri. Saya ingin sharing, menyampaikan sesuatu pesan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Ya. Tahun 2018 kami ada di tempat ini, ya. Ini foto kami berdua waktu kami ada di Labuan Bajo. Ya, saya ingin menunjukkan kepada saudara betapa indahnya Indonesia. Ya, mungkin Bapak Ibu yang melihat background khotbah saya ini Labuan Bajo pasti punya mimpi pengen ke Labuan Bajo. Nggak salah kok kalau saudara kepengin, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Minggu kemarin saya juga menyaksikan Pak Jokowi meresmikan sebuah gedung olahraga di Papua. Papua bangkit. Aduh, bagus sekali, keren sekali gedungnya. Ya, gedung ini dikatakan gedung terbaik se-Asia Pasifik. Ya, jadi keren banget. Saya juga ngelihat keindahan Papua. Saya juga pengen punya kesempatan bisa ke Papua. Ya, karena mimpi Jokowi pemerataan. Jadi Papua sekarang setara. Ya. Mau diratakan ekonomi yang ada di sana, pembangunannya juga sama kayak di Pulau Jawa. Nah, ya, saya percaya, ya, saya punya mimpi, Pak Jokowi punya mimpi, Bapak Ibu Saudara pasti juga punya mimpi. Ya dong, masa nggak punya mimpi, ya? Pasti, yang single punya mimpi nggak? Nah, ini ya, ini kalau yang single lihat gambar di sebelah saya ini, pasti pengen nikah. Kapan saya dapat pasangan, saya juga pengen nikah gitu ya saudara ya. Ya, pengen punya baby gitu ya, pengen punya rumah baru gitu. Nah,
saudara ya, punya bisnis yang baru, punya pekerjaan gitu ya. Nah saudara, dari saudara punya mimpi, punya sebuah rumah, mungkin saudara mulai masang gambar rumah itu di kaca saudara atau di meja di rumah saudara. Tuh saya dulu begitu ya, saya taruh gambar real estate itu yang punya gambar rumah, saya taruh, saya mulai doakan. Jarak antara saudara mendoakan lihat gambar itu sampai 1 kali saudara berdiri di depan rumah yang Tuhan berikan untuk saudara, ya, ada jarak antara itu, ada harga yang harus kita bayar. Ya, kita harus menyiapkan apa saudara? Kalau saudara mau punya mimpi, punya sebuah rumah, menyiapkan uang DP pertama kali. Setelah siapkan DP, siapkan cicilan setiap bulannya. Ya, ketika saudara ambil KPR, ya, ada satu proses harga yang harus kita bayar untuk kita dapat mimpi kita, yaitu sebuah rumah. Ya, kemarin ada jemaat yang bersaksi kepada saya, dia bilang 10 tahun saya berdoa, ya sudah ngumpulin DP mau beli, DP-nya kepake gitu ya untuk keperluan yang lain, urusan yang lain nggak jadi. Nah akhirnya saya punya rumah, saya ikut senang ya. Jadi kalau kita punya mimpi, kalau kita mengejar mimpi kita dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, pasti kita dapatkan mimpi itu ya. Punya mimpi, punya visi ya, dibutuhkan lebih dari sekedar keinginan, niat, tekad. Lebih dari itu yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Dibutuhkan kedewasaan ya. Dibutuhkan kedewasaan untuk apa? Untuk menjadikan apa yang ada di benak kita, di pikiran kita, sampai menjadi apa yang tepat ada di depan mata kita. Ya, khotbah saya hari ini saya beri judul kedewasaan. Ya, kedewasaan. Haleluya. Kita akan baca Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Sama-sama kita membacakan. Yang sudah siap katakan amin. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah apa saudara? Anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, ayat ini kita sudah belajar ya. Punya mimpi, punya visi, perlu kedewasaan. Haleluya. Ternyata semua orang itu pasti menua. Tapi nggak semua orang menjadi dewasa pada saat bertambahnya usia. Ya, jadi kedewasaan seseorang itu bukan karena usia. Bisa jadi kamu akan ketemu orang yang lebih muda dari kamu, namun pemikirannya lebih dewasa. Ya, dari orang seumurannya dia. Itu bisa terjadi, saudara. Haleluya. Karena apa, saudara? Ya, karena kita tidak bisa menjadi dewasa itu instan. Apakah orang yang kegiatannya banyak, ya, kegiatan ibadahnya banyak, orang itu dewasa? Belum tentu, saudara. Ya, tadi dikatakan orang yang dewasa itu bukan karena bertambah usia, bukan karena banyak, bukan karena sibuk, ya. Itu adalah karakter, pola pikir, ya, hubungan lewat melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Makanya di sini saya akan bagikan, untuk kita punya visi, punya mimpi, perlu seseorang itu dewasa. Untuk apa? Mengeluarkan apa yang di benaknya. Banyak orang di benaknya itu ada tapi dia nggak bisa mengeluarkan karena nggak dewasa. Tapi orang yang dewasa dia mampu
mengeluarkan apa yang dia lihat dalam benaknya, dalam pikirannya, jadi kenyataan sampai benar-benar ada di depan mata. Yang saya katakan, semua orang pasti punya mimpi, tapi hanya orang yang dewasa yang bisa mengeluarkan apa yang dipikirannya itu sampai nyata ada di depan mata. Haleluya. Ini akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saudara pasti ngerti ya yang saya maksud. Oke, kita lanjutkan. Tuhan ingin semua saudara itu dewasa, mateng. Untuk apa? Untuk Tuhan tunjukkan apa yang Tuhan sediakan di depanmu. Pernikahanmu nanti seperti apa, karirmu, pelayananmu, untuk apa yang di depanmu Tuhan mau tunjukkan. Kalau itu ada di angan-angan saudara, Tuhan juga punya rencana. Tuhan akan tunjukkan saat engkau dewasa apa yang Tuhan ingin berikan saat engkau dewasa, tentang pernikahanmu, tentang karirmu, ya, tentang apa yang ada di depanmu. Tapi kalau kita belum dewasa, tidak dewasa, kita tidak bisa lihat, ya, kita tidak bisa lihat apa yang Tuhan mau tunjukkan. Kita nggak bisa lihat, susah ngelihatnya kalau kita itu belum dewasa. Kemampuan seseorang untuk melihat sangat ditentukan dengan kedewasaannya seseorang. Ya, bayangkan kalau orang belum dewasa, itu diajari apa-apa itu sulit, gak nangkep, saudara ya, gak respon, repot ngajarinya, karena gak ngerti gitu loh. Nah itu yang saya maksud ya. Jadi tanpa kita dewasa kita gak bisa, saudara. Padahal Bapak itu, saudara, mau tunjukkan kita. Bapak kita ini kaya, punya unlimited, ya, punya kekayaan yang unlimited. Saudara butuh apa aja dia punya, unlimited. Nah kalau saudara tidak dewasa, saudara nggak bisa dipercayakan. Nggak dewasa rohani, nggak bisa dipercayakan kekayaan Bapak, kekayaan rohani, kekayaan jasmani. Saya kasih contoh, kalau saudara punya anak umur 5 tahun, nah anak saudara ini sudah ngerti angka 1, 2, 3 sampai 10. Cucu saya angka sampai 50 dia tahu, saudara. Si Isaac ya, tahu 1, 2, 3 gitu, saudara ya. Apakah saya bisa mempercayakan Isaac brankas saya, nomor brankas saya? Wah ya nggak mungkin saya percaya, karena dia masih 5 tahun. Bahaya dong anak 5 tahun dipercayai nomor brankas. Betul saudara? Nah saudara bisa percayakan PIN ATM saudara kepada anak saudara yang umurnya juga masih 5-6 tahun? Juga nggak bisa, karena dia masih anak-anak. Demikian juga Bapak kita, dia belum bisa percayakan yang besar. Kunci rumah dia belum bisa serahkan, karena apa? Kau masih anak-anak. Ayat tadi berkata, kau masih sukanya susu, katanya ya. Ayat 13, saya ulangi, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ya, anak kecil. Kadang dalam konteks-konteks tertentu Tuhan ingin bawa kita untuk melihat apa yang harus kita lihat. Kita belum bisa. Makanya Tuhan bilang kita perlu makanan keras. Susu cukup, tapi itu untuk anak-anak. Ya, untuk orang dewasa perlu makanan keras, makanan yang padat, karena perlu otot, ya. Ususnya perlu kerja kuat. Nah, ya, supaya jadi otot. Perlu makanan keras. Kebenaran itu adalah makanan keras yang dibutuhkan untuk kehidupan kita. Kalau bayi rohani tidak suka makanan keras, mintanya susu. Makanya waktu orang yang masih bayi rohani, ya kan? Nah, dia baru doa, minta apa gitu sama Tuhan, cepat dikasih gitu ya. Tapi setelah itu dia harus bertumbuh, jadi dewasa. Ada tantangan-tantangan yang dia harus lewati. Nah, orang yang dewasa ya harus hidupi setiap kebenaran, setiap hari-hari kita latih. Kehidupan kita, latih otot rohani kita. Jam-jam doa kita latih. Kalau bayi rohani, paling doa makan, doa tidur, ya. Terus doa pagi, cukup. Tapi yang dewasa rohani, dia butuh otot rohaninya dibangun.
dia perlu ambil waktu untuk bergumul pergumulannya. Ya, dia sediakan waktunya disiplin setiap hari untuk datang di kaki Tuhan, menyerahkan kehidupannya, menyerahkan pekerjaannya, menyerahkan keluarganya. Dia ambil waktu untuk puasa, bahkan untuk hal-hal yang penting buat kehidupan dia. Haleluya. Itu yang orang yang dewasa, ya. Dia makan kebenaran itu jadi kekuatan buat dia, jadi otot. Kalau seperti tanaman itu jadi akarnya, ya. Tanaman itu bisa hidup kalau akarnya dapat makanan. Nah, orang yang dewasa rohani itu seperti itu, pohon yang kuat, saudara. Haleluya. Jadi bertumbuh terus. Kalau anak kecil hidupnya sering nyalahkan orang lain, ya kan? Kalau ada problem nyalahkan orang, itu anak kecil. Suka membenarkan diri sendiri gitu ya. Suka pakai alasan, itu saudara lihat, itu hidup anak-anak. Ya. Kita mau bertumbuh jadi dewasa, suka makan makanan keras. Haleluya. Kita tidak mau bubur lagi. Kita mau fried chicken. Haleluya. Mau nasi goreng gitu saudara ya. Kita mau kuat mengangkat beban-beban yang lebih besar. Minggu lalu Bu Aiti khotbah tentang Nehemia. Itu contoh Nehemia seorang yang dewasa. Dia bisa berkorban dan ngambil tanggung jawab untuk bangsanya. Haleluya. Kita kalau sudah dewasa rohani, ya, Tuhan akan percayakan kita hal-hal yang besar untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk dunia ini, untuk kerajaan Allah. Tuhan akan pakai kita ketika kita siap untuk dibentuk Tuhan. Perubahan itu terdatang ketika kita siap untuk berubah. Saya juga belajar, saudara. Ya, saya belajar. Saya yang 10 tahun yang lalu dengan hari ini, saya berubah banyak, saudara. Karena saya mau bertumbuh, makan makanan keras. Haleluya, ya. Mempraktekkan firman Allah. Setiap ada kesulitan-kesulitan, saya belajar menghadapi tantangan itu dengan kekuatan Tuhan. Sehingga saya belajar dari situ, saya praktekkan, saya jadi kuat, saya jadi dewasa. Saya melihat seperti itu, saudara. Dalam pernikahan saya berubah, dalam keuangan saya belajar untuk berubah, dalam disiplin waktu saya juga belajar berubah, saudara ya. Dalam pekerjaan, dalam mengatur segala sesuatu, dalam banyak hal. Banyak yang kita pelajari. Itulah ketika kita mau belajar bertumbuh jadi dewasa, Tuhan akan bawa kita pada pengalaman-pengalaman yang indah yang Tuhan tunjukkan. Mungkin kalau angan-angan kita pernikahan kita cuma seperti ini, Tuhan kasih yang lebih lagi. Saya nggak bisa bayangkan ketika saya sekarang umur udah mau 60, ya, kami jadi pasangan yang bahagia, saudara, ya. Nggak ada anak-anak di rumah, tapi kami bisa bahagia, kami bisa menikmati hari-hari kami bisa melayani Tuhan, ya kan? Kami boleh mempraktekkan setiap hal, gitu ya, bersama-sama, gitu ya, melakukannya bersama-sama. Itu satu hal berkat yang dari Tuhan, ya, lebih dari yang lain, gitu ya. Puji nama Tuhan, saudara. Ada satu ayat, saya akan bacakan Ibrani 12 ayat yang ke-11. 2-3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, jadi waktu ganjaran, waktu didikan itu datang, gak enak, saudara ya. Tidak enak, saudara. Tapi itu diberikan oleh Bapak kita, diizinkan untuk kita menghasilkan apa? Buah kebenaran yang memberikan damai. Haleluya. Ya, damai. Bayangkan saudara, kalau makanan keras itu ya bisa saja berarti latihan-latihan yang sulit loh, saudara. Saudara menghadapi kesulitan itu latihannya seperti itu. Itu ganjaran. Pasti tidak enak. Tapi ketika saudara sudah keluar dari kesulitan itu, dikatakan ayat tadi menghasilkan buah kebenaran dan damai. Buat siapa? Buat kita sendiri, bukan orang lain.
Ya, saat ada pergumulan sulit, ada teguran-teguran yang menyakitkan, nasihat-nasihat yang tajam, dikritik apa segala macam, saudara ya. Ingat, itu ganjaran diberikan ya supaya kita dibentuk jadi dewasa. Haleluya. Merasa duka cita tapi mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Itu Tuhan yang mau. Jadi hari ke hari kita itu dirubah makin serupa segambar dengan Tuhan. Haleluya. Jangan lihat usia kita, jangan lihat orang yang negor kita, tapi lihatlah bahwa Tuhan sedang mengizinkan kita ya untuk kita dibentuk jadi kuat, jadi dewasa, jadi alat Tuhan untuk dibawa Tuhan terbang tinggi, ngalami pengalaman-pengalaman yang indah, ya kan, mimpi-mimpinya, angan-angan pikiran Tuhan itu jadi dalam hidup kita. Sampai hari ini saudara, saya tuh nggak bisa mikir kok bisa ya House of Grace ini punya 12 satelit gitu loh. Saya baru sadar ketika saya makan malam dengan teman saya gitu ya. Terus dia ngomong, "Loh, gerejamu ini keren loh. Bisa punya 12 satelit," katanya. "Gerejaku aja sudah ulang tahun itu berapa tahun masih satu pancet," katanya, tetap gitu loh. Saya bilang, "Iya ya." Saya baru nyadar gitu loh. "Iya ya Tuhan, kok bisa ya Tuhan?" Saya ngomong gitu. Saya bilang sama suami saya, "Bersyukur loh ya kita ini kok bisa ya mengembang itu bisa jadi berkat buat 12 satelit," saya ngomong. Buat orang-orang yang begitu banyak. Saya kira hidup kita ini berdua ini cuma untuk House of Grace yang ada di Surabaya. Ternyata hari ini bisa begitu banyak kami membapai, mengibui itu ya, punya jaringan teman-teman orang-orang yang cinta Tuhan di berbagai kota, berbagai pulau. Sungguh itu satu sukacita. Ketika kita mau dewasa, Tuhan bawa kita. Bukan punya cuma satu tempat, tapi punya banyak tempat. Bukan cuma punya satu bisnis, bisa banyak bisnis. Bukan punya satu rumah, bisa punya banyak rumah. Punya banyak hal. Karena Bapak kita itu kaya, Bapak kita itu luar biasa. Kita harus punya angan-angan mimpi yang besar. Haleluya ya. Makanya dikatakan kembali ya, ayat Ibrani 5 ayat 14, "Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Jadi mesti kita latih kuncinya ya. Latihannya itu penting ya. Ganjaran, ingat, mendatangkan buah kebenaran ya. Menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Tidak ada damai yang lain ketika kita melihat tangan Tuhan merendah hidup kita. Orang yang keras hatinya gak mau dibentuk Tuhan, jadi kanak-kanak terus, gak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan mau tunjukkan. Angan-angannya cepat, tapi Tuhan membuka angan-angan saya begitu besar sehingga hari ini kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Haleluya ya. Saya ngambil ini, saya bagikan ya, apa tanda-tanda seseorang itu punya pola pikir yang dewasa. Nah ini saudara ya, saya akan bagikan. Dikatakan orang yang dewasa, pertama tanda-tandanya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ayat tadi mengatakan panca inderanya terlatih ya untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pertama bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk ya. Ketika kita dewasa, kita bisa melihat ya hal yang baik dan hal yang buruk, dan kita bisa memilih untuk kehidupan kita. Tentu dong kita pilih yang baik kan gitu ya. Kita pilih yang baik. Untuk pergaulan kita, ya untuk anak-anak muda kita pilih pergaulan yang baik, kita pilih pekerjaan yang baik, kita pilih gaya hidup yang baik. Kalau kita nggak bisa milih ini ya kita nggak dewasa. Banyak orang nggak dewasa, gaya hidupnya itu berlebihan dari apa pendapatannya. Ya nggak dewasa memakai uang, ya kan? Ya nggak bisa mengelola uang, nggak dipercayakan Tuhan jumlah yang besar. Banyak hutang, ya pergaulan nggak jadi apa-apa ya. Justru pandemi ini kita belajar mengisi waktu kita ya. Dari dulu kita nggak punya waktu, sekarang waktunya banyak. Pilihlah pakai waktu yang bijaksana, pilih
pakai waktu untuk hal-hal yang baik ya. Jangan dihabiskan main game terus. Nah, saudara, ya kan? Jangan lakukan yang sia-sia. Ya memang ada orang yang main game dapat duit, tapi itu pun nggak bisa seluruh hidup kita untuk main game. Kita punya kehidupan yang lain yang berarti gitu loh. Ya, pokoknya kita mesti buka seluas-luasnya hidup kita untuk kita mau berubah, untuk kita mau mengarah kepada mimpi-mimpi yang besar gitu ya, saudara ya. I do new things itu seperti itu ya. Besar sekali terobosannya ya. Resource-nya itu, sumbernya itu kuat, besar Allah kita itu. Kita mesti ngikutin seperti itu. Yang kedua, tanda-tanda seorang itu dewasa, dia berpikir sebelum bertindak. Nah, ini saudara ya, banyak orang sudah bertindak terus nyesal. Tapi kita belajar, rem dulu, kuasai diri, dipikir mateng baru bertindak, saudara ya. Kuasai bagaimana menyingkapi sesuatu itu seperti itu, saudara ya, berpikir. Yang ketiga, berbesar hati ketika menerima kritik. Nah, untuk kita mengejar mimpi, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kritik. Komentar orang itu pasti ada. Jadi kita biasa aja, terima aja komentar orang. Jangan sampai down kalau dikritik orang. Jangan sampai sedih. Melainkan jadikan itu bahan untuk kita introspeksi diri kita. Oh, orang ngomong gini, orang ngomong gini. Kayak apa ya? Gitu loh, saudara ya. Perbaiki hal-hal yang kurang dalam diri kita. Memang terima kritik itu tidak enak, tidak mudah. Saya tahu itu. Ya, tapi kita belajar. Orang yang dewasa itu belajar nerima kritik. Kalau kritiknya membangun, kan baik itu. Berarti itu masukan gratis untuk meningkatkan kualitas kita. Nah, saya sering diajari Pak Yusuf itu. Kamu kalau diomongnya orang itu, katanya gitu ya, terimaan. Jangan-jangan omongannya orang itu betul, supaya jadi lebih baik gitu. Oh iya, betul. Ya, jadi kita belajar menerima kritik gitu ya. Tidak dengan sedih, tapi dengan semangat untuk meningkatkan kualitas kita. Haleluya. Yang keempat, melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif. Ya, lihat apapun, kejadian apapun positif lah ya. Kita punya Tuhan kok. Belajar praktek ini ya. Balikkan keadaan yang buruk, katakan Tuhan turut bekerja. Nah, gitu ya. Melakukan ya yang buruk ini jadi kebaikan, mendatangkan kebaikan gitu ya. Jadi lihat yang positif. Itu orang dewasa seperti itu ya. Mentok pun masih bisa cari jalan lagi gitu. Yang kelima, mencari solusi, mengakui kesalahan, tidak menyalahkan ya. Ini penting ya. Ketika menghadapi masalah, sikapnya mengakui kesalahan ya kan. Ada masalah ya salah, kita akui salah gitu saudara. Dan fokus cari solusinya untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan ditinggal lari dari masalah ya. Ini anak kecil ya kan, gegeran lari minggat gitu ya saudara. Gegeran nggak cocok keluar gitu ya saudara. Itu anak kecil. Orang yang dewasa saudara ngakui kalau salah, atau kalau kita cari solusinya sama-sama gitu ya. Jadikan kesalahan itu pembelajaran. Nah itu ya. Saya belajar ini juga saudara. Dulu saya bukan orang yang seperti sekarang ini, bisa ngakui kalau salah gitu. Sekarang saya belajar. Nyaman kok. Oke lah, semua kita ini bisa salah kok. Mana ada yang sempurna. Tapi ya ojo bolak-balik saudara. Saya sorry terus saudara. Tapi perbaiki terus gitu. Tapi kalau memang benar kita keliru, salah, ya wes ngomong salah, ayo dibetulin, didandani gitu ya. Carikan solusi gitu maksudnya saudara. Belajar lagi gitu saudara ya. Jangan takut salah gitu. Yang keenam, belajar mengerti orang lain. Wah, ini poin bagus ini ya. Belajar nyelami perasaan orang. Ini saya kurang banget ya. Saya belajar terus. Dan
mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang tersebut. Ya, kita tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri atau selalu yang minta ingin dimengerti, tidak, tapi belajar nyelami orang lain. Kasih kesempatan orang ngomong, kita dengerin. Apa ya? Ini bagus saudara. Kita seringnya, waduh, nek sudah kelihatan tidak benar itu saudara, tembak langsung saudara. Ya. Tapi ini ngajar saya saudara. Untuk saya kalau ada kesalahan itu coba dengerin kenapa dia buat salah itu sebetulnya kenapa sih gitu. Tanyain dulu. Nanti saya mau praktekkan ini saudara. Dengerin orangnya dulu. Oh dia salah itu karena nggak ngerti, nggak nangkep, atau cuek atau apa. Nah baru dikasih pengertian gitu ya saudara ya. Yang ketujuh, bisa mengalahkan rasa takut. Orang yang dewasa itu bisa mengalahkan rasa takut. Memang Tuhan bilang sih gitu loh ya, kita tidak boleh hidup dalam ketakutan karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, jadi rasa takut itu musuh yang harus kita kalahkan. Saudara ya, jangan kita taruh sembunyikan. Kalahkan rasa takut itu. Karena rasa takut itu bisa jadi penghalang untuk kita bisa mengejar mimpi kita. Bisa menghambat juga kebahagiaan kita. Kita mesti kalahkan gitu ya. Jadi nggak boleh takut, saudara ya. Suatu yang baru tuh nggak boleh takut. Kita harus coba. Kita harus berani, saudara ya. Saudara tentukan pilihan saudara, saudara harus belajar tentukan. Orang yang dewasa itu bisa menentukan pilihan. Umpama saudara mau kerja di perusahaan atau mau buka bisnis, saudara bingung. Ya, saudara sudah doa, saudara serak yang mana? Sudah dicoba, saudara lakukan aja. Asal semuanya dengan perhitungan yang matang, saudara. Ya, jadi saya sekali lagi tekankan ya ada 7 tadi kiat-kiat untuk kita dewasa. Ya, jadi kedewasaan itu tidak instan, saudara. Tapi juga tidak bisa sekedar begitu saja gelundung gitu, saudara. Tidak. Kita harus melatih pola pikir, melatih panca indera kita. Ayat tadi berkata ya, melatih panca indera kita dan sikap kita dalam melewati berbagai proses kehidupan. Ya, dilewati, dipraktekkan apa saudara? Kebenaran, firman, menghadapi konflik dalam pernikahan, saudara praktekkan firman, mengalami kesulitan dalam keuangan, praktekkan kebenaran firman, mendidik anak, praktekkan firman, hubungan yang rusak, praktekkan firman. Firman Tuhan ngomong apa saudara lakukan, terus menerus dalam hidupmu, dalam melayani. Apa yang kau bisa mulai dari engkau lakukan tanggung jawabmu seperti yang firman Tuhan ajarkan. Makanya kita perlu bersekutu dengan Tuhan setiap hari, saudara. Karena dari situlah kuncinya untuk terus memperbaiki hidup kita. Makanya saya katakan kegiatan yang banyak tidak buat kita dewasa, tapi mempraktekkan kebenaran. Ayat itu berkata, kita bertumbuh dalam kebenaran. Ya, itu yang membuat kita dewasa. Dalam setiap kebenaran yang kita praktekkan itu ada proses-proses yang harus kita hidupi. Ayo kita bertumbuh, kita tidak mau lagi susu, katakan ya. Tapi kita mau apa saudara? Makanan keras. Kita mau makanan keras, kita mau latihan yang sulit, kita mau masuk dalam proses Tuhan, ya. Karena satu kali kita akan diubahkan Tuhan serupa segambar dengan Dia. Saya percaya, ya. Jadi kuncinya pagi hari ini kita belajar apa saudara? Untuk jadi dewasa, ya. Tidak mau lagi jadi bayi rohani, susu enggak, maunya makanan keras, ya. Teguran-teguran, ya. Kesulitan-kesulitan kita mau hadapi dengan mempraktekkan firman Tuhan, ya. Terus meraih mimpi kita untuk Tuhan membawa kita melihat apa yang Tuhan mau tunjukkan.
Itu excited banget kalau saudara mau lakukan itu, belajar bersama dengan Tuhan. Ya, raih. Tuhan nyatakan itu luar biasa. Saya tidak pernah lihat, saya ada di rumah tempat saya tinggal hari ini. Itu Tuhan yang bawa. Mimpi saya nggak nyampe ke sini, tapi Tuhan bawa lebih dari itu. Haleluya. Itu semua terjadi karena tangan Tuhan yang mengasihi kita. Bapak yang mengasihi kita, ya. Bapak yang mengasihi kita memberi ganjaran-ganjaran. Saya dididik Tuhan, ya. Diajar Tuhan dalam keuangan. Waduh, babak belur saudara. Sampai lulus saudara. Sampai hari ini saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam keuangan. Makanya ayat tadi Ibrani 12. Sekali lagi untuk menutup khotbah saya, kita baca lagi. Memang, katakan sama-sama 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tidak enak ya. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian, nah ini jangan lupa, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan tutup ibadah kita ini dengan doa. Saudara, renungkan firman Tuhan. Saya beri waktu saudara untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang engkau dapat hari ini? Berapa kali engkau gagal dididik Tuhan? Berapa kali engkau tidak taat? Engkau menyerah ketika didikan itu datang kepadamu. Kau tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Kau setengah hati. Sehingga engkau terus berputar-putar, mengulang dengan kesalahan yang sama. Kau tidak bisa mengambil tanggung jawab penuh. Kau tidak bisa punya komitmen yang benar, yang bagus, yang seperti Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berapa tahun kami tetap bayi rohani Tuhan. Kami mau dewasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau Bapa yang kaya, Bapa yang punya semuanya. Haleluya. Kau merencanakan rencana-rencana yang besar untuk kami anak-anak-Mu. Kau mau berikan semua yang Kau punya untuk kami. Ampuni kami Tuhan. Kami belum dewasa. Kami mau Tuhan Kau ubahkan Tuhan mulai siang hari ini Tuhan. Ubah kami, bentuk kami Tuhan seperti Engkau mau Tuhan. Didik kami Tuhan, latih kami Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mampu berubah Tuhan dengan anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa kuat Tuhan melewati Tuhan. Masa pandemi ini Tuhan, kami mau pakai waktu kami, tidak kami buang sia-sia. Tapi kami mau melatih diri kami, melatih panca indera rohani kami. Untuk kami peka akan kehendak-Mu, peka akan rencana-Mu Tuhan. Buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami Tuhan. Supaya kami bisa melihat Tuhan apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan mimpi-mimpi kami Tuhan, angan-angan kami Tuhan, visi kami kepadamu Tuhan. Bawa kami Tuhan langkah demi langkah dengan Engkau ya Tuhan. Di mana kami berdiri saat ini, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau akan bawa kami untuk menunjukkan kepada kami Tuhan apa yang ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami mata yang melihat siang ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus bukakan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Roh yang egois, roh yang mentingkan diri sendiri Tuhan hancurkan, kalahkan. Roh yang kanak-kanak Tuhan kalahkan dalam nama Yesus. Oh haleluya, Tuhan lepaskan kami Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, berikan Tuhan kasih karunia-Mu
Tuhan kami mau bertumbuh siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu turun atas setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mencapai semua mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkati firman Tuhan pada hari ini yang telah disampaikan oleh hambanya, Ibu Deborah Eiling, yang secara luar biasa disampaikan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan hari ini. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan kebenaran pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Diberkati di dalam keluarganya, diberkati di dalam kesehatannya, dan diberkati di dalam usaha dan pekerjaannya, dan diberkati di dalam ekonomi dan keuangannya. Bapak, Ibu, dan yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup ibadah raya pada hari ini. Kita satukan di dalam doa. Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah menyediakan satu makanan rohani yang sungguh-sungguh luar biasa. Firman Tuhan pada hari ini menguatkan di dalam iman kami dan bertumbuh, berkembang, berbuah lebat bagi di dalam kehidupan kami semua. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan berkati pula Tuhan hambanya Deborah Ibu Eiling Tuhan yang telah menyampaikan firman kebenarannya Tuhan. Bapak, Ibu, dan yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengadakan tangan kita untuk menerima berkat dan anugerah dari Tuhan. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Nya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Diberkati di dalam rumah tanggamu, diberkati di dalam keluargamu, dan diberkati di dalam kesehatanmu, dan diberkati di dalam pekerjaan dan keuanganmu, dan diberkati di dalam pelayananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya yang percaya dan diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.